Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas UTS tentang bahasa dan otomata. Untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama, berikan penjelasan tentang mesin abstrak otomata. Mesin abstrak otomata adalah mesin yang tidak terlihat yang dapat mengendalikan atau recognize, menerima, atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Ciri-ciri dari mesin otomata itu: 1. Kelakuan mesin bergantung pada rangkaian masukan yang diterima mesin tersebut. Setiap saat, mesin dapat berada pada suatu status tertentu dan dapat berpindah ke status baru karena adanya perubahan input. Rangkaian input pada mesin otomata dapat dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh sebuah otomata. Setelah membaca input selesai, mesin otomata kemudian membuat suatu keputusan. Yang contoh implementasi mesin otomata dalam kehidupan sehari-hari pada pembayaran kartu edisi. Misalnya belanja dengan nominal 1.000, state awal mesinnya diam, kemudian kartu digeserkan pada slot yang disediakan, lalu mesin menerima input nominal. Setelah diinputkan nominal 1.000, muncul pilihan yes atau no. Jika ditekan tombol no, akan kembali ke state awal, yaitu diam. Ketika ditekan tombol yes, mesin siap menerima input pin atau kata sandi. Jika pin yang diinputkan salah atau ditekan tombol no, akan kembali ke state awal yang itu diam. Jika pin yang dimasukkan benar dan ditekan tombol yes, mesin akan mencetak struk atau bukti transaksi sebanyak 2 lembar. Status mesin kembali diam. Kaitan mesin abstrak otomata dengan bahasa pemrograman. Mesin abstrak otomata sangat berkaitan karena dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Untuk nomor 2, berikan penjelasan tentang tata bahasa pada bahasa dan otomata. Di sini ada simbol terminal dan simbol non-terminal. Simbol terminal hurufnya itu kecil, alfabetnya ABC-nya hurufnya kecil. Untuk simbol operator sendiri ada plus, min, dan X. Simbol tanda bacanya ada koma dan titik koma. Stringnya yang terletak tebal, misalnya if, then, else. Untuk simbol non-terminal, hurufnya besar, alfabetnya ABC-nya besar, huruf S sebagai simbol awal, string tercetak miring. Kaitan otomata dengan teknik kompilasi. Otomata sangat berkaitan dengan teknik kompilasi karena teknik ini dapat memudahkan melakukan pembacaan suatu program yang ditulis dalam bahasa sumber, kemudian diterjemahkan ke dalam suatu bahasa sasarannya. Bahasa kompilasi, penganalisan leksial, penganalisan sintaks, penganalisan semantik, pembangkit kode antara, pengoptimalan kode, pembangkit kode mesin. Pengertian massa adalah membaca program sumber karakter demi karakter. Pengertian sintaks memeriksa keseluruhan pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Pengertian semantik memeriksa token ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Pembangkit kode antara membangkitkan kode antara intermediate kode berdasarkan parsing. Pengoptimalan kode melakukan optimasi penguatan space dan waktu komunikasi terhadap kode antara. Pembangkit kode mesin membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu. Next. Untuk nomor 3, berikan penjelasan tentang mesin FSA. Mesin FSA itu merupakan mesin abstrak berupa simbol model matematika dengan memasukkan dan
keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana dan dapat diimplementasikan secara nyata. Dua mesin FSA ada DFA dan NFA. DFA atau yang biasa Deterministic Finite Automata merupakan suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Suatu string X dinyatakan diterima bila himpunan SX berada pada state akhir atau final state. Non-determinate finite automata atau NFA. Satu state bisa terdapat 0 atau 1 atau lebih busur keluar transisi melabel simbol input yang sama. Suatu string diterima oleh NFA bila terdapat pada urutan transisi sehubung dengan input string tersebut dari state awal menuju state akhir. Untuk NFA maka harus mencoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Ciri-ciri dari mesin DFA dan NFA. DFA sendiri mempunyai ciri-ciri automata berhingga yang pasti tertentu. Setiap perancangan state input selalu dapat ada satu state berikutnya. Dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk simbol masukan yang diterima. Untuk sebuah state dan input yang berlaku bisa ditentukan tepat satu state berikutnya. Suatu string X dinyatakan diterima bila SX berada pada state akhir. Untuk NFA, ciri-cirinya automata berhingga yang tidak pasti. Untuk tidak pasangan state input bisa memiliki 0 atau lebih pilihan untuk state berikutnya. Untuk state tidak selalu tepat ada satu state berikutnya untuk satu simbol input yang ada. Dari satu state bisa terdapat 0, 1 atau lebih busur keluar transisi berlabel simbol yang sama. Untuk NFA harus dicoba semua kemungkinan yang ada sampai terdapat satu yang mencapai state akhir. Suatu string X dinyatakan diterima oleh bahasa NFA M dengan key DSL bila X DSX memuat sebuah state di dalam F. Next, nomor 4, implementasi mesin DFA menggunakan diagram transisi, tuple, fungsi transisi, tabel transisi, penerimaan, dan penolakan string pada mesin abstrak automata dengan DFA. Untuk diagramnya, untuk yang pertama seperti ini. Ya, yang pertama dicari, tuliskan tuple secara lengkap. Untuk key atau himpunan state, di sini ada key 0, key 1, key 2, key 3, dan key 4. Untuk himpunan inputnya ada 0 dan 1. State awalnya di 0, state akhirnya atau state akhir ada key 3 dan key 4. Buatkan fungsi transisinya. Ya, fungsi transisi key 0, 0 sama dengan key 1, key 0, 1 sama dengan key 2. Fungsi transisi key 1, 0 sama dengan key 3, key 1, 1 sama dengan key 2. Fungsi transisi key 2, 0 sama dengan key 1, key 2, 1 sama dengan key 4. Kemudian key 3, 0 sama dengan key 3, dan key 3, 1 sama dengan key 2. Fungsi key 4, 0 sama dengan key 1, key 4, 1 sama dengan key 4. Buatkan tabel transisinya. Nah, untuk tabel transisinya seperti ini. Yang kemudian telusuri penerimaan dan penolakan string masing-masing 3 saja diterima. Diterima 100. Di sini ada transisi dari key 0 ke 1 key 2, kemudian dilanjutkan key 2 0 key 1, key 1 0 key 3, key 3 0 key 3. Kemudian ada string 0111 dari fungsi transisi key 0 0 key 1, key 0 1 key 2, key 2 1 sama dengan key 4, key 4 1 sama dengan key 4. Yang kemudian ada yang diterima
1011 Q01 Q2 Q2 0 Q1 Q1 1 Q2 Q2 1 Q4. Untuk yang ditolak di sini ada string 1101 Q01 Q2 Q2 1 Q4 Q4 0 Q1 Q1 1 Q2. Untuk 1001 Q0 ke 1 ke Q2 itu 1 Q2 0 Q1 Q1 0 Q3 Q3 1 Q2. Kemudian yang terakhir ada 110 Q0 1 Q2 Q2 1 Q4 Q4 1 Q4 Q4 0 Q1. Nah, untuk contoh nomor 2 seperti ini tabelnya, diagramnya maksudnya. Tuliskan tuple secara lengkap. Untuk himpunan state-nya ada Q0 Q1 Q2 Q3. Himpunan inputnya A dan B. State awalnya Q0, state akhirnya Q3. Buatkan fungsi transisinya, buatkan tabel transisinya. Untuk fungsi transisinya ada Q0A sama dengan Q1, Q0B Q0, Q1A Q1, Q1B Q2, Q2A Q1, Q2B Q3, Q3A Q1, Q3B Q0. Untuk tabel transisinya seperti ini. Dari fungsi transisinya dimasukkan saja ke tabelnya. Ya, kemudian telusuri penerimaan dan penolakan string masing-masing 3. Untuk yang diterima ada A, A, B, B. Dari transisi fungsi transisi Q0A Q1, Q1A Q1, Q1B Q2, Q2B Q3. Kemudian yang kedua ada BA, BB, Q0B Q0, Q0A Q1, Q1B Q2, Q2B Q3. Yang ketiga ada AB, ABB, Q0A Q1, Q1B Q2, Q2A Q1, Q1B Q2, Q2B Q3. Untuk yang ditolak ada fungsi transisi AA, BA, dari fungsi transisi Q0A Q1, fungsi transisi Q1A Q1, Q1B Q2, Q2A Q1. Yang kemudian ada A, B, BA, Q0A Q1, Q1B Q2, Q2B Q3, Q3A Q1. Untuk yang ketiga ada A, B, B, B. A, B, B, B dari fungsi transisi Q0A Q1, Q1B Q2, Q2B Q3, Q3B Q0. Ya, untuk yang terakhir ada soal nomor 5, berikan deskripsi tentang komponen mesin DEVA dan NLH, yaitu tuple. Tuple merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan data. Dan yang kedua ada state. State itu apa? Variabel pada sebuah mesin untuk menyimpan data sementara. Lanjut, perbedaan mesin DEVA dan NFA. DEVA menerima input mempunyai tepat satu busur keluar, sedangkan NFA menerima input mempunyai lebih dari satu busur keluar atau tidak punya busur keluar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.